Terhormat Bapak Ibu sekalian bagi agent ataupun calon jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini di sebuah majelis yang melalui Zoom kita bisa mengadakan. Insya Allah eh, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat berhaji baik di tahun 2026 ataupun di tahun-tahun setelah 2026. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan membahas terkait yang pertama adalah domestic Hajj atau yang dikenal sebagai haji dahili atau yang dikenal sebagai haji domestik kuota Saudi Arabia. Dan yang kedua adalah haji internasional yang dikenal sebagai haji non-OIC atau negara-negara minoritas Muslim. Baik Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan nama saya Arif Bukhari. Saya selaku branch manager dari perusahaan konsultan yang bernaungan di kota Jakarta dan di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kami telah memberangkatkan sudah sudah 1.000 lebih jamaah yang berangkat menggunakan kami sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 yang mana menggunakan kuota domestik yaitu haji dahili. Baik Bapak Ibu, perlu saya jelaskan terkait fenomena apa yang sebenarnya banyak dialami oleh jamaah-jamaah yang kemarin dimulai di tahun 2024 dan yang utama adalah di tahun 2025. Banyak sekali fenomena yang mana fenomena ini banyak yang gagal berangkat. Jadi fenomena yang pertama adalah tadi Ibu Nunis mengatakan sang maestro haji. Sebenarnya tidak ada maestro Bapak Ibu. Yang ada adalah bagaimana kita selalu update terkait perkembangan haji yang ada di Saudi Arabia. Mau punya pengalaman 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau kurang update, ya nanti akan terlalu tertinggal terkait informasi haji yang ada di Saudi Arabia. Jadi di sini kita nanti akan saling berbagi, saling eh, tukar pikiran ya, yang mana banyak sekali dari beberapa tahun-tahun sebelumnya, mulai dari yang menggunakan visa Jaro, entah itu Saksiah ataupun eh, Saksiah ataupun Siaha gitu kan, bahkan visa turis ataupun visa bisnis itu di tahun-tahun sebelum 2024 itu banyak sekali beberapa jamaah-jamaah haji yang menggunakan visa-visa seperti yang saya sebutkan tadi. Yang mana sebenarnya visa-visa tersebut itu memang tidak boleh digunakan untuk haji. Nah, di tahun 2024 ya, itu banyak sekali dari beberapa pegiat haji dan travel-travel yang memberangkatkan menggunakan visa Jaroh, baik itu yang Sasyah ataupun yang Siaha. Endingnya adalah di tahun 2024 banyak sekali yang tidak bisa masuk ke Arafah. Kalaupun mereka bisa masuk ke Arafah dengan menggunakan visa-visa seperti ziarah, turis, siaha, sasyah, bisnis yang tidak dilabeli dari nusuk, mereka sebenarnya adalah jamaah ilegal alias tidak bisa memasukkan Arafah. Kalaupun mereka memasukkan Arafah, paling tidak mereka melakukan wukufnya itu menggunakan bas atau yang biasa dikenal sebagai wukuf safari, yaitu mereka tidak turun, melainkan ada di dalam bis, tapi bisnya itu masuk ke Arafah. Nah, fenomena di tahun 2025 yang perlu saya sampaikan adalah hal-hal yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, itu hampir besar kemungkinan tidak bisa dilakukan kembali. Karena begitu ketatnya Saudi Arabia sejak tahun 2025, khususnya pada saat akhir Dzulqa'dah sampai dengan jelang Dzulhijjah.
yang mana banyak sekali yang informasi yang saya dapatkan adalah puluhan ribu jamaah, baik itu dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain yang akan melakukan haji menggunakan visa amil, terus kemudian menggunakan visa ziarah ataupun menggunakan igomah, tapi tidak sesuai dengan prosedural, banyak sekali yang dipulangkan. Bahkan terkena tarhil atau denda sampai dengan 20.000 SAR atau senilai sekitar 90 juta atau sampai dengan 100 juta per orang. Bahkan di Saudi Arabia pada saat mau menjelang musim haji, yaitu pada bulan Dzulhijjah, itu pengumuman melalui SMS ya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah eh, menjadi amil atau menjadi mukimin, itu pasti mempunyai notifikasi melalui SMS. Yang pertama adalah sebuah tarhil atau denda itu sebesar 20.000. Dan bagi penduduk Saudi Arabia, baik warga negara Saudi Arabia asli ataupun mukimin yang ketahuan kedapatan menginapkan jamaah haji ilegal, maka akan kena denda 500.000 per orang. Ya, jadi ini adalah aturan yang sangat ketat, bahkan aturan ini sangat ditakuti oleh warga Saudi asli sendiri. Artinya tahun 2025 hampir bisa dikatakan jalan tikus itu sudah tidak ada lagi. Bahkan untuk drone-drone yang dikirimkan sampai ke padang pasir, drone yang bisa mengawasi sampai ke lantai atap rooftop hotel, bahkan apartemen-apartemen yang ada di lingkup Mina terutama dan di sekitar Aziziyah itu banyak sekali drone-drone yang sudah berkeliaran mulai dari pagi, siang, sore ataupun sampai dengan 24 jam itu selalu dalam pengawasan. Karena banyak sekali temuan-temuan yang mana jalan-jalan yang dulunya pernah dilalui di tahun 2024, 2023 itu sudah hampir tidak bisa dilalui oleh jamaah haji ilegal. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan beberapa step-step bagaimana Bapak Ibu itu ketika ditawarkan oleh siapapun terkait haji domestik atau haji dahili, pastikan yang pertama adalah mereka sudah mempunyai pengalaman. Ya, jadi bukan pengalaman di tahun 2025 saja, melainkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Karena perubahan Saudi ini sangat mendadak, ya, sangat mendadak. Bahkan di tahun 2025, ya, ini ada beberapa travel, bahkan bukan beberapa ya, banyak sekali travel yang tidak bisa masuk ke Mekah, apalagi bisa masuk ke Arafah, dikarenakan hanya masalah cuman masalah vaksin aja. Mereka tidak bisa mendapatkan nusuk. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan. Ini agak. Baik. Apa itu haji nusuk? Ya, jadi nusuk itu di haji itu terbagi ada dua, yaitu haji internasional dan haji domestik. Saat ini saya sementara akan membahas terkait haji domestik terlebih dahulu sebelum menginjak ke pembahasan internasional Hajj. Jadi untuk domestik Hajj ini adalah kuota yang digunakan untuk jamaah atau warga negara Saudi asli dan digunakan kepada jamaah yang mukimin atau orang-orang ekspatriat yang tinggal di Saudi Arabia. Nah, ini jadi terbagi dua Bapak Ibu. Jadi kuotanya domestik haji ini diperuntukkan kepada orang Saudi asli dan kepada ekspatriat yang tinggal di Saudi Arabia. Nah, tentunya ekspatriat ini ditandakan mereka mempunyai surat izin tinggal atau yang biasa dikenal dengan igomah. Nah, ini igomah ini harus diperoleh secara asli atau origin mulai dari eh,
warga ekspatriat ini mulai dari kepengurusan sampai dengan pemutusan kontrak kerja dalam sebuah syarikah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Umroh dan Haji di Saudi Arabia. Nah, untuk yang internasional Hajj ini adalah kuota yang mana bisa di-apply atau di-submit langsung dari aplikasi hajj.nusuk.sa. Bapak Ibu nanti bisa open sendiri lewat browser atau melalui ponselnya, smartphone-nya, atau melalui laptop dan PC. Bisa diketahui dan di situ tertuliskan juga internasional Hajj ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 benua mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania. Nah, untuk Asia, ya, untuk Asia, International Hajj ini tidak ada negara Indonesia. Nah, yang tampak yang ada di layar Bapak Ibu ini adalah kuota negara-negara minoritas Muslim atau yang biasa dikenal sebagai non-OIC atau non-OKI, yaitu organisasi di luar negara Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas adalah penduduk bermuslim atau menganut agama Islam. Nah, maka dari itu untuk khusus Indonesia seperti Indonesia, Malaysia, terus kemudian Pakistan dan negara-negara mayoritas Islam, maka untuk kuota hajinya akan dikelola dan diakomodir oleh Kementerian Umroh dan Haji. Khususnya di Indonesia, Bapak Ibu sudah ketahui bahwasanya kuota internasional itu diolah oleh Kementerian Agama atau Kementerian Umroh dan Haji untuk tahun 2025 sudah disahkan ya. Jadi, dan itu pun kuotanya hanya 1 dibandingkan 1.000. Kalau warga Muslim di Indonesia itu sebanyak 240 juta, maka kalau dibagi 1.000, itu total kuotanya adalah 240.000. Dan sesuai dengan undang-undang yang saya ketahui, pembagiannya dibagi dua lagi, yaitu reguler dan haji plus atau haji khusus. Yang mana untuk haji khusus ini eh, hanya diambilkan antara 8 sampai dengan 10% dari kuota internasional haji yang diberikan Saudi Arabia kepada pemerintah Indonesia. Nah, ini yang dikatakan sebagai kuota haji Indonesia, reguler dan haji plus. Untuk yang biasa Bapak Ibu kenal untuk foroda ataupun mujamalah, ini adalah kuota yang non kuota. Jadi kuota itu di luar kuota Indonesia, yaitu kuota-kuota yang diperoleh secara mandiri, baik itu melalui undangan ataupun melalui government to government. Baik, nah untuk international Hajj nanti akan saya bahas setelah pembahasan domestic Hajj. Nah, domestic Hajj tadi sudah saya katakan bahwasanya ini diperuntukkan untuk warga Saudi Arabia dan warga ekspatriat. Kemudian untuk warga ekspatriat sendiri itu ada batasan umur. Yang pertama umurnya antara 22 tahun sampai 52 tahun dan mempunyai resident permit izin tinggal yang disahkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, mengapa perlu nusuk Hajj? Karena saat ini ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bepergian pada saat menjelang musim haji, mungkin Bapak Ibu kalau umroh pada bulan Syawal itu sudah banyak baliho-baliho ya yang bertebaran di jalan-jalan bahwasanya mempunyai slogan eh without without Hajj without nusuk. Jadi tidak boleh menggunakan haji jika Bapak Ibu tidak mempunyai nusuk, tapi tidak tertulis, gitu kan? Tidak tertulis no hajj without visa hajj, bukan, melainkan no hajj without nusuk. Itu sudah jelas tulisannya gede sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mau berhaji, maka Bapak Ibu syaratnya mempunyai nusuk. Terus bagaimana cara memperoleh nusuk hajj? Nah, ini akan saya bahas sebelumnya terkait masalah dilema problematika. Nah, kenapa nusuk haji itu diperlukan? Yang pertama, agar Bapak Ibu
tidak ditolak dan dideportasi di bandara, baik yang ada di Indonesia ataupun di Saudi Arabia. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan visa amil, ya visa amil saja, maka risiko Bapak Ibu pada saat mau terbang dari Indonesia ataupun Bapak Ibu nantinya sudah turun di Jeddah, Riyadh, ataupun di Madinah, ataupun Bapak Ibu landing di Taif, ya, maka ketika Bapak Ibu hanya mempunyai visa amil saja, risikonya Bapak Ibu akan dipulangkan atau dideportasi dari negara Saudi Arabia. Kenapa? Karena Bapak Ibu masuk pada saat mau jelang musim haji ataupun pada saat haji, maka Bapak Ibu ketika mempunyai visa amil saja, maka Bapak Ibu akan dideteksi atau apa ya istilahnya, dicurigai akan menggunakan haji pada saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu mempunyai risiko fatal pasti akan dipulangkan. Nah, kemudian bahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hanya mempunyai visa amil saja tanpa adanya nusuk pada saat musim haji, maka Bapak Ibu akan mempunyai sebuah risiko akan dikenakan tarhil atau denda bahkan sanksi hukum tidak boleh masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Bahkan ketika Bapak Ibu nanti terlalu memaksakan diri hanya menggunakan visa amil saja, maka Bapak Ibu tidak bakalan bisa masuk ke Mekah ataupun ke Arafah padahal sudah mempunyai niatan untuk berhaji. Nah, terus bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mempunyai haji nusuk, ya, haji nusuk atau nusuk haji. Yang pertama, yang pertama ada beberapa proses yang harus dilalui Bapak Ibu. Jadi tidak semena-mena atau tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu nanti ditawarkan, oh itu mudah gitu kan. Tapi endingnya Bapak Ibu nanti tidak bisa berhaji. Bahkan informasi yang saya dapatkan juga banyak sekali jamaah-jamaah di tahun 2025 yang terkena tarhil ataupun terkena denda karena tidak melalui proses yang seharusnya. Maka dari itu banyak juga yang mengatakan saya haji dahili tapi gagal masuk ke Arafah. Saya katakan itu bukan haji dahili. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai nusuk dari aplikasi nusuk dan sudah membeli masail sesuai dengan ketentuannya, maka bisa dikatakan Bapak Ibu sudah mempunyai kuota haji dahili. Artinya begini, kalau saya ibaratkan orang mau niatan beli McDonald gitu kan, tapi sudah masuk ke McDonaldnya, sudah dibayar dan McDonaldnya sudah ada di depan meja, tapi tidak dimakan, tapi mengaku bahwasanya dia sudah makan McDonald, padahal McDonaldnya tidak termakan. Nah, saya ibaratkan begitu. Jadi kalau sudah mempunyai nusuk dan masail yang langsung bisa dibeli di aplikasi nusuk untuk keperluan haji dakhili, maka statusnya langsung bisa mendapatkan dia untuk bisa berhaji. Baik, yang pertama adalah Bapak Ibu wajib untuk biometrik atau Enjas, ya. Di mana? Di kantor VFS Kuningan atau di Jakarta. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu nantinya Enjas biometrik sudah selesai, maka kurang lebih paling lama antara 3 hari sampai dengan 14 hari visa amil itu akan MOFA atau keluar. Setelah itu proses yang kedua, setelah MOFA visa amilnya, Bapak Ibu nanti bisa berangkat ke Saudi Arabia. Ini wajib Bapak Ibu, tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan ya. Jadi beberapa kemarin ada yang telepon saya, Mas, saya nggak pernah igomah, tapi saya punya igomanya. Itu saya rasa impossible gitu kan, impossible. Karena nggak mungkin bisa diwakilkan, tidak mungkin bisa diwakilkan karena harus melalui proses yang resmi, mulai dari eh, pembuatan atau pembelian SIM card, ya. SIM cardnya ini kalau pada saat Bapak Ibu beli itu wajib pakai apa namanya eh, fingerprint ya, fingerprint. Dan ini hanya bisa dibeli di gerai resmi. Kalau Bapak Ibu sering ke Haromen ya, Mekah ataupun Madinah,
Itu kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak yang jualan kartu tuh, STC, Mobili, ataupun Zain gitu kan. Bukan di situ Bapak Ibu belinya, melainkan Bapak Ibu belinya itu ada di gerai resmi, yaitu yang pakai gedung ya, pakai gedung. Kalau yang di apa ya istilahnya orang Jawa itu di pinggir jalan atau eplek-eplek itu nggak bisa, itu untuk umroh, bukan untuk yang versi igomah. Kalau Bapak Ibu beli di gerainya yang versi igomah, nanti Bapak Ibu akan diminta yang pertama igomahnya mana, bukti bukti antum Bapak Ibu sebagai warga Saudi itu mana, itu pasti akan ditanya. Nah, ini pada saat proses ketiga ini harus dilalui juga. Artinya pada saat beli itu nggak sekonyong-konyong langsung bisa dibeli kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri untuk beli itu kan harus mewajibkan pakai NIK ya, NIK ataupun nomor KK. Kalau di Saudi ini pakai nomor igomanya ditunjukkan, nomor igomanya, kemudian wajib untuk fingerprint, ini wajib. Maka saat itu Bapak Ibu bisa beli kemarin seharga 35 SAR. Kalau dirupiahkan berapa itu? 600 atau 500 ribuan lah, lebih kurang segitu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti wajib untuk menginstal beberapa eh, aplikasi ya, mulai dari Nafat ya, kemudian Absir, kemudian Nusuk, Sehati, dan Tawakalna, dan yang terakhir adalah Kosi. Nah, ini adalah sebuah proses satu, dua, tiga, dan empat ini wajib dilalui. Wajib ya Bu, tidak boleh dilewatkan. Nah, kemudian proses yang pertama pada saat Bapak Ibu itu sudah mempunyai kartu, maka Bapak Ibu wajib untuk menginstal aplikasi Nafat. Ini adalah pintu gerbang yang pertama dari sisi aplikasi. Karena apa? Dari sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu wajib untuk menginstal aplikasinya di ponselnya masing-masing. Dan di Nafat ini itu pun wajib untuk scan wajah. Scan wajahnya ini terkoneksi ke sistemnya Javazat atau imigrasi Saudi Arabia. Pada saat Bapak Ibu tadi masuk ke Saudi Arabia menggunakan visa amil, itu wajahnya kan di-scan tuh, gitu kan dan pada saat Bapak Ibu biometrik di VFS pun juga di-scan wajahnya, fingerprint juga. Maka langkah yang terakhir, pintu gerbang utama ketika Bapak Ibu sudah masuk di Saudi, maka nafat inilah kunci gerbang yang pertama. Untuk segala pencocokan ada di nafat. Ponselnya sudah matching, nomor ponselnya sudah matching, terus yang kedua fingerprintnya tadi sudah matching, kemudian baru scan wajahnya. Jadi harap hati-hati, jangan sampai ponsel Bapak Ibu ini lost ya, karena setiap pencatatan kependudukan itu ada di ponselnya Bapak Ibu, dan nafat ini adalah eh, pintu gerbang yang pertama. Tanpa nafat, Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu tidak bisa mempunyai absir dan tidak bisa mempunyai igomah. Jadi nafat ini eh, wajib dipunyai. Maka dari itu ada beberapa jamaah ya, yang tahun 2025 konsultasi kepada kami, Mas, saya punya igomah. Saya tanya kembali, Ibu punya nafat tidak? Bapak Ibu punya nafat enggak? Apa itu nafat? Nah, ini lucu, gitu kan? Nah, wajib dipertanyakan kepada travelnya atau yang memberangkatkan atau sebagai konsultannya bahwasanya nafat ini adalah pintu yang pertama. Tanpa ini sepertinya tidak bisa mempunyai afsir, tidak bisa mempunyai nusuk, tidak bisa mempunyai sehati, tidak bisa mempunyai gosi, dan tidak bisa mempunyai tawakalna dan aplikasi lain yang ada di Saudi Arabia, khususnya yang diperuntukkan untuk haji. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, nafat proses harus pasti dan harus bisa berhasil. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai nafat, maka proses yang kedua adalah Bapak Ibu menginstal aplikasi yang namanya Absir. Nah, di Absir inilah igomah itu berada. Igomah itu berada. Jadi Bapak Ibu wajib memahami asal usulnya
igomah itu dari mana. Jangan sampai Bapak Ibu, karena igomahnya ini yang Bapak Ibu dapatkan itu semuanya digital, Bapak Ibu. Semuanya digital. Jadi sekarang kan eranya digital, eranya artificial intelligence, ya jangan sampai kita tertipu secara kasat mata itu sepertinya mirip asli karena tidak pernah kita pegang itu si igomahnya kan gitu kan. Nah, terlihat asli tapi itu palsu dan ini banyak sekali yang saya temuin karena proses ini yang memang harus kami lakukan tidak untuk satu dua orang tapi seluruh jamaah itu wajib melalui proses ini. Nah, ini kemudian nanti Bapak Ibu setelah nafat baru ke absir ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat bagaimana prosesnya. Saya setel video. Ini adalah cara bagaimana kita melihat personal detail di aplikasi Absir. Ini adalah nama saya, tanggal lahir saya, kemudian kilometer collected, dan status traveling saya saat ini masih inside, yaitu posisi ada di Saudi Arabia. Jadi di Absir ini ketika kita masuk dan keluar itu semuanya terdeteksi Bapak Ibu. Kapan saya masuk di Saudi, menggunakan pesawat apa, kemudian ketika saya keluar itu pun juga semuanya terdeteksi. Jadi semua kalau Absir ini saya ibaratkan itu dukcapilnya kita tuh ada di sini gitu. Jadi mulai dari denda, mulai dari Bapak Ibu kalau menjadi warga sana, meskipun itu Bapak Ibu sebagai ekspatriat, Bapak Ibu itu berhak untuk bisa mengundang atau murofik untuk saudaranya, untuk temannya itu boleh di sini dari sini undangnya. Bahkan denda tilang, denda tarhil itu semuanya tertera ada di sini. Bahkan untuk pembayaran pun juga tertera di sini. Sponsor saya. Nah, ini juga terlihat nama sponsor atau nama kafilnya atau nama sirkahnya tertera juga di sini. Di Saudi Arabia, terus kemudian asuransi kesehatan belum saya daftarkan, dan ini adalah yang utama adalah Hajj detail. Nah, pastikan Bapak Ibu di aplikasi Absirnya itu sudah tertera eligible for Hajj. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai absir, mempunyai igomah, tapi kalau non eligible for Hajj itu percuma. Nah, status hajinya pun juga harus diketahui Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai eligible for Hajj, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai hak untuk berhaji. Hak ya, hak. Hak itu harus ada beberapa step-step kemudian bagaimana bisa menggunakan haknya. Kalau hak itu berarti kan ada kewajiban, ya. Jadi ada kewajiban yang Bapak Ibu lalui kembali, baru Bapak Ibu nanti bisa menerima haknya sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah bayarkan. Adalah di mana saya mempunyai hak untuk bisa berhaji. Baik, untuk absir. Ya, kemudian untuk sehati ini pun juga Bapak Ibu perlu proses untuk install. Nah, tahun 2024 tanpa sehati ini tidak masalah Bapak Ibu. Jadi haji-haji yang kemarin-kemarin tahun 2023, 2024 menggunakan kuota dahili tanpa sehati ini bisa dibeli masyair. Bisa dibeli masyair di tahun 2024 tanpa sehati. Nah, khusus di tahun 2025 ini sehati wajib dilaksanakan untuk vaksin meningitis dan vaksin influenza. Ini wajib. Nah, ini vaksin, oh Mas, saya sudah punya vaksin meningitis dari Indonesia. Tidak berlaku. Yang berlaku adalah vaksin meningitisnya versi Saudi. Karena ini wajib untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya Saudi Arabia melalui aplikasi Sehati. Nah, ini saya tunjukkan bahwasanya eligible for Hajj tanpa vaksin dari Sehati ini pun juga percuma. Tahun 2025 banyak beberapa travel-travel
yang masih memikirkan, oh ini sama tak kayak tahun-tahun kemarin. No, 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 no. Tahun 2025 ini Bapak Ibu tidak bisa berhaji ataupun membeli masyair meskipun eligible for Hajj kalau tidak melalui proses vaksin meningitis dan influenza melalui sehati. Ya, ini berarti ada sebuah update yang paling baru di tahun 2025 yang tidak diikuti oleh beberapa travel. Saya setel sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Informasi yang saya dapatkan yaitu yang terbaru di tanggal 20 Maret 2025 bahwasanya seluruh jamaah dahili itu wajib melakukan vaksin. Apa aja vaksinnya adalah vaksin meningitis dan vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak bisa berlaku di sistem aplikasi yang ada di Saudi Arabia, yaitu sistem aplikasi Sehati MC4, MCV4 dan influenza vaksin yang saya dapatkan di tanggal 20 Maret 2025. Ini Bapak Ibu bisa lihat vaksin saya ada di Al-Aziyah Primary Healthcare. Dan untuk saya dapatkan pun juga untuk kedua vaksin, baik itu meningitis ataupun influenza di tanggal 28, 2025. Ini wajib Bapak Ibu. Aturan 2024 ini nggak ada, tapi 2025 ini diwajibkan. Baik, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mempunyai eligible for Hajj di aplikasi Absir dan sudah tervaksin melalui aplikasi Sehati, maka langkah selanjutnya adalah pembelian nusuk atau pembelian masyair atau fasilitas yang ada di Armusnah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya, jadi langkah-langkah ini ya yang harus Bapak Ibu lalui. Baik, ini saya sedikit untuk setel. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita bisa melihat maktab mana yang sedang kasih nus. Kita klik yang abu-abu. Percepat. Nah, ini hanya bisa dibuka ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan koneksi internet di Saudi Arabia. Jadi Hajj ini tidak bisa dibuka ketika Bapak Ibu di luar koneksi Saudi Arabia. Nah, dari sini Bapak Ibu akan bisa melihat yang paling bawah ada. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya My Package Hajj itu statusnya adalah fully paid, yaitu fully paid itu status lunas, yaitu kami waktu itu di tahun 2025 menggunakan syarikat Al-Maqam. Adalah My Package. Nah, di My Package ini Bapak Ibu bisa klik. Ini statusnya adalah full paid, fully paid. Jadi sudah dibayar penuh, gitu kan? Kita klik di sini. Nah, di sini akan terlihat ya itinerary hajinya. Nah, kita klik gambarnya. Nah, di sini terlihat juga kapan kita masuk dan kapan kita keluar, gitu kan? Kemudian dari jarak pun juga akan terlihat di sini untuk get direction. Kalau kita klik akan kelihatan langsung diarahkan kepada Google Map. Terus kemudian untuk transportasi kita pun juga akan mendapatkan fasilitas lokasi. Ini kita mendapatkan fasilitasnya ini. Kemudian ada beberapa jamaah yang menanyakan terkait ininya detailnya gambarnya di sini. Saya ulang ya. Klik yang klik di sini full paid tadi. Kemudian klik My Services. Nah, jangan diklik cancel services ya. Kalau nanti Bapak Ibu klik cancel services itu akan terrefund atau batal gitu. Nah, see details. Nah, ini akan terlihat gambar-gambarnya kita menggunakan paket yang kedua. Nah, ini di sini, ini tampilan depan, ini model tendanya. Kemudian ini ya, tuh. Nah, ini untuk paket 1 harganya 10.300, paket 2 8.000 SAR, paket 3 13.150,
Terus kemudian paket Kidana Al-Wadi Towers ini sepertinya tidak menggunakan tenda, melainkan Jadi ini adalah sebuah fasilitas-fasilitas yang ada di Masair di aplikasi Nusuk. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah Bapak Ibu itu sudah mempunyai atau membeli atau dibelikan oleh konsultan kami eh, untuk masa air nusuknya, maka Bapak Ibu itu wajib menginstal aplikasi Tawakalna. Nah, di aplikasi Tawakalna inilah kartu nusuk digital itu ada, ya. Kartu digital itu ada untuk nusuk. Nah, ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu itu mau masuk ke Mekah atau mau masuk ke Arafah atau masuk ke lingkungan Masjidil Haram. Ini sangat diwajibkan Bapak Ibu karena tanpa tanpa kartu nusuk Bapak Ibu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Meskipun Bapak Ibu itu pakai visa haji, ya, tapi nggak bisa menunjukkan kartu nusuk. Nah, itu nggak bakalan bisa masuk gitu kan, karena yang diminta adalah Bapak Ibu wajib menunjukkan kartu nusuk, baik itu yang digital ataupun yang fisik. Nah, saya tunjukkan dari video yang saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini card dari Playstore yang sudah diinstal Tawakal. Nah, kemudian pada halaman depan di sini ada favorite cards. Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah kanan, tengah itu ada all cards, diklik. Nah, di sini ada resident ID yang atas yang warna hijau dan yang warna coklat permits dan religius. Jadi Duhul Mekah sudah ada, kemudian izin untuk haji ada, dan kartu digital nusuk pun juga tersedia dari aplikasi Tawakalna. Itulah yang nantinya akan ditunjukkan kepada petugas. Jadi tiga kartu inilah yang nantinya ditunjukkan kepada petugas pada saat ada pemeriksaan, baik di pelayanan umum seperti kereta api, terus kemudian pada saat masuk Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, permit, ada tombol panah. Nah, ini tinggal geser, klik panahnya kembali. Jadi saya ulang lagi, ada tombol panah di sini, diklik, kemudian klik lagi file PDF-nya. Kemudian, religius ini Bapak Ibu bisa. Dan jadi kartu nusuk pun juga bisa ditambahkan dari sini. Jadi kalau misalkan ada askar-askar yang bertanya, ya gitu kan, nanti Bapak Ibu tinggal tunjukkan kartu nusuk digitalnya. Satu hal lagi Nah, terkait ini aplikasi ya yang untuk GOSI. dinamakan adalah GOSI ini adalah sebuah Go. bukti bahwasanya Bapak Ibu itu bekerja dalam syarikat dan ini adalah GOSI adalah sebuah laporan untuk insurance yang mana Bapak Ibu pun juga mendapatkan gaji dari sini. Jadi Bapak Ibu sebagai amil atau pekerja yang ada di Saudi Arabia itu sebenarnya wajib atau bukan wajib ya, tapi berhak untuk bisa mendapatkan gaji. Nah, gaji ini Bapak Ibu pun juga wajib untuk bisa mengetahui sebenarnya saya itu sebagai amil gajian nggak sih, kan gitu kan. Nah, ini sebagai aplikasi tambahan sebenarnya, tapi ini perlu Bapak Ibu pun juga bisa ketahui bahwasanya Bapak Ibu itu sebagai mukim atau ekspatriat yang itu benar-benar resmi, ya, benar-benar resmi sebagai ekspatriat yang diakui oleh pemerintah Saudi Arabia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan untuk hajinya itu terlaporkan semuanya kepada Kementerian Umroh dan Haji di Saudi Arabia. Nah, ini adalah sebuah bukti Gosi. ya, kami ini Gosi ini bukan apa? Gosi sekedar ini adalah sebuah menggunakan aplikasi jamaah, yang berisikan tapi sebuah tanpa nama resmi. perusahaan, Semuanya kemudian Bapak. gaji yang dilaporkan ke saya. Saya tunjukkan. Nah, Untuk ini saat adalah ini saya sudah tidak gaji. aktif lagi karena saya sudah tidak bekerja Maaf. Nah, gajinya terlihat Bapak Ibu tadi dan di sini ya. sekitar 2.700. Ini gajinya saya 2.700 SAR setiap bulannya. Ini adalah gaji yang kami terima secara resmi ya. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Ibu mempunyai digital nusuk, mempunyai digital igoma, tapi tidak paham terkait
flowchart atau tata cara bagaimana Bapak Ibu itu bisa resmi dari mana sih gitu kan. Ini kami akan open semuanya bahwasanya memang proseduralnya harus seperti itu. Jadi siapapun ya siapapun ketika ada yang menawarkan haji dahili wajib bisa memahami kronologi seperti ini. Jadi wajib bisa menjelaskan kan gitu kan. Nah, ini jangan sampai sesuatu yang abu-abu yang Bapak Ibu nggak paham, akhirnya Bapak Ibu bayar mahal, tapi endingnya Bapak Ibu tidak bisa berhaji. Jadi ini adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu memang harus lalui gitu. Harus dilalui, nggak boleh diwakilkan, Pak. Nggak boleh. Nah, ini adalah sebuah bukti ya ketika kami akan take off atau kami start dari Jakarta ya bahwasanya sudah ada permit Hajj. Nah, permit Hajj ini dari mana? Asal muasalnya, permit Hajj ini itu berasal dari Absir. Ketika Mas Syair dibeli dari Nusuk, maka permit Hajj ini bisa dicetak, Pak, Bu. Bisa dicetak, kemudian igomahnya itu pun juga bisa dicetak untuk dilaporkan kepada imigrasi bahwasanya kita akan berhaji. Jadi, visa yang dipakai apa? Bukan visa lagi, tapi igomah yang dipakai pada saat keberangkatan kedua kalinya. Jadi pada saat Bapak Ibu Igumah sudah selesai, kemudian Masyair selesai, Nusuk selesai, Absir selesai, semuanya selesai, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan permit Hajj. Nah, permit Hajj ini kalau kita mempunyai dokumen yang sudah resmi, legal, kita nggak perlu pakai visa lagi kalau ke Saudi. Kita cukup menunjukkan Igomah dan permit Hajj itu sudah cukup untuk kita bisa masuk ke bandara dari Indonesia, bahkan kita masuk ke Jeddah, kita bisa masuk ke Mekah, kita bisa masuk ke Madinah ataupun Riyadh ataupun Taif itu bisa tanpa deportasi. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah haji dahili itu aman secara hukum di Saudi Arabia? Ya, asalkan menggunakan kuota resmi dari nusuk dan memiliki tasrih atau izin haji yang sah. Ini resmi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika tertangkap tanpa tasreh? Nah, kalau tidak ada tasreh, ya, maka akan dikenakan denda, deportasi, bahkan larangan masuk selama beberapa tahun, biasanya 10 tahun. Terus kemudian bagaimana memastikan saya terdaftar resmi sebagai jemaah haji dakhili? Pastikan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Nusuk dan tasrih Anda muncul di aplikasi Tawakalna. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi Tawakalna ini bisa akan ketahuan saya ini haji haji dakhili atau bukan kan gitu kan. Banyak sekali orang yang mengatakan aku juga haji dakili, aku juga haji dakili, tapi aplikasi Tawakalna aja nggak ada gitu loh. Itu gimana gitu? Saya belum bisa berpikir sampai ke arah sana gitu, gitu kan. Mengaku sebagai haji dakili, kemudian tapi tidak bisa menunjukkan aplikasi Tawakalnanya. Ini sesuatu yang kemungkinan kecil resmi gitu kan. Nah, kemudian apakah petugas akan memeriksa dokumen jamaah haji saat haji hari haji? Ya, petugas pada saat pengalaman kami dari beberapa tahun, ketika mau masuk ke Arafah, itu double check Bapak Ibu, double check. Bisnya dihitung berapa jumlahnya, terus kemudian wajahnya pun dicocokkan, fotonya sama enggak dengan kartu nusuknya, kemudian di-scan. Nah, itu untuk tahun 2025 ini sangat ketat. Nah, apakah jemaah haji Dakli mendapat perlindungan kesehatan? Ya, semua pekerja ekspatriat yang ada di Saudi Arabia semuanya mendapatkan asuransi kesehatan. Terus kemudian apakah kuota haji Dakli dibatasi dan diawasi? Sangat diawasi karena kuotanya ini terbatas dan dikelola langsung oleh pemerintah Saudi sehingga hanya yang lolos seleksi dan yang membayar resmi yang bisa berhaji. Apakah keamanan selama perjalanan dan tinggal di Mina dan Arafah aman, Bapak Ibu? Jemaah haji Dakhili resmi mendapatkan pengawalan. Ya, kami dikawal mulai dari hari tarbiyah tanggal 7 malam kami sudah dikawal ya sama syarikah-syarikah yang ada di Saudi Arabia. Kemudian mulai dari akomodasi serta pengawasan dari syarikah terdaftar dan otoritas Saudi. Jadi kita dikawal langsung dari orang sana gitu kan karena kita menggunakan kuota Saudi. Kemudian, apakah aplikasi Tawakalna diperlukan untuk menunjukkan izin haji? Iya, karena data tasrih itu muncul dan semuanya termatching atau tersinkron otomatis di aplikasi Tawakalna yang digunakan otoritas untuk validasi.
Kapan kartu nusuk dibagikan? Nah, kartu nusuk Bapak Ibu ini kalau untuk domestik akan dibagikan itu di tanggal 7 Dzulhijjah. Loh, terus kemudian sebelumnya bagaimana? Sebelumnya cukup menggunakan digital nusuk atau digital apa namanya? Digital tawakalnanya bisa dipakai untuk itu. Nah, apakah haji menggunakan pakaian nusuk ini sah secara agama sedangkan kita bukan warga mukimin? Ini beberapa kali pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya konsultasikan kepada ustadz-ustadz yang saya kenal, gitu kan. Haji Dakhili ini dilakukan ekspatriat dengan tasnya resmi dari pemerintah Saudi Arabia dan menurut agama adalah sah selama memenuhi syarat rukun dan wajib haji, gitu kan. Nah, kalau pakai visa haji, kemudian pakai kuota manapun tapi tidak bisa wukuf ke Arafah, ya hajinya pastinya nggak sah kan gitu kan karena haji ada di Arafah. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini nih. Jika ingin menggunakan kuota domestik, apakah WNI wajib tinggal di Saudi Arabia sedangkan kita pulang tanpa harus tinggal? Jadi gini Pak, Ibu, ini Bapak Ibu tidak perlu wajib tinggal, ya, tidak perlu wajib tinggal, karena kami akan mengeluarkan yang pertama adalah huruf auda, ya, adalah surat cuti untuk keluar dari Saudi Arabia untuk pulang. Jadi dan posisinya Bapak Ibu tetap digaji dan gajinya pun juga nanti akan terpantau dari aplikasi Gosinya. Jadi namanya cuti, cuti itu bukan dipecat ya. Kalau cuti itu masih diakui sebagai amilnya dan masih bisa diakui Bapak Ibu itu memang pulang kan gitu kan. Nah, ini bisa diakui sebagai mukim gitu loh. Jadi posisinya Bapak Ibu meskipun cuti itu tetap mendapatkan gaji resmi yang terlaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan di Saudi Arabia. Dan kemudian apakah bisa saya berhaji lagi sedangkan saya setahun yang lalu sudah haji dahili? Sebenarnya tidak diperbolehkan, Mbak, Bu. Sebenarnya ya kalau sudah berhaji dahili tahun 2025, kalau ketentuannya adalah 5 tahun lagi itu Bapak Ibu bisa berhaji. Tapi kalau mau Bapak Ibu mau berhaji kembali, maka harus mengganti igumahnya atau kami nanti akan keluarkan huruf nihai atau sebuah semacam surat pemutusan hubungan kerja antara syirkah dengan amilnya. Bapak Ibu nanti bisa berganti syirkah untuk tahun berikutnya untuk bisa berhaji kembali. Tapi secara ketentuan eligible for hajj-nya ini 5 tahun sekali. Kemudian bulan apa sebaiknya untuk mengurus igomah? Kalau untuk igomah, Bapak Ibu, itu sebaiknya antara bulan Rajab sampai dengan Sya'ban. Ini adalah bisa Bapak Ibu lakukan atau bulan-bulan sebelumnya itu boleh. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu boleh. Tapi kami selalu gunakan bisa masuk untuk ke pengurusan igomah itu di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban. Dan pembelian untuk reservasi Masyair nusuk itu akan dibelikan insya Allah di bulan Syawal karena pembukaan nusuk masyair itu di bulan Syawal. Baik Bapak Ibu, eh, begitu adalah sebuah presentasi saya terkait proses-proses yang harus dilalui eh, sebagai jamaah haji dahili secara resmi. Baik, Oke, untuk persyaratan itu umurnya 22 sampai dengan 58 dan untuk paspornya itu wajib minimal expirednya di Juli 2027. Baik, terima kasih. Itu untuk presentasi kami terkait haji domestik. Silakan ya. jika nanti ada Terima kasih. pertanyaan, sebelum saya Baik, lanjutkan Pak. ke Oke. program haji. Iya, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Apakah tentang urutannya tadi yang disebutkan Pak Arief, apakah sudah jelas di mana resminya, di mana legalnya gitu ya? Benang merahnya resmi itu ada di mana? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak mau bicara langsung di mic, boleh ditulis Bapak Ibu. Nanti akan kita bacakan dan kita berikan jawabannya. Silakan yang ingin bertanya, monggo. Pak Zainal. Oh, Bu Zainal ya. Monggo, monggo Bu. Silakan Bu.
Makanya dulu untuk pembangunan Ya. Bapak bisa lebih keras, barangkali suaranya tidak terdengar. ya, untuk pemberangkatan Iqamah itu harus sudah berapa bulan. Apakah boleh misalnya berangkat di bulan Ramadan, untuk bikin Iqamah di bulan awal, boleh. Eh, Mohon maaf, bagaimana Pak? Bikin Iqamahnya ke Saudi berangkat di bulan Syawal atau bulan Ramadan. Saya kurang mendengar dengan jelas Pak ya, sebentar. Oh, closing date ya Pak, tentang closing date Pak. Bulan Ramadan bisa berangkat untuk ini. Pak Arif ada yang bertanya. Baik Bapak, sebentar. Ini ada yang bertanya, closing date untuk Haji Dakili 20 Desember ya. Kemudian untuk Haji Kuota Internasional 10 Desember, Masya Allah. Sebentar lagi. Bentar lagi. Nah, mungkin ditulis saja Bapak pertanyaannya karena tadi suaranya tidak terdengar. Pak Zainal bisa ditulis Iya. pertanyaannya Pak. Bentar. Ya, monggo Pak Zainal ditulis di obrolan Pak pertanyaannya supaya bisa lebih jelas. Ya, bentar Bu. Ini lagi HP-nya lagi error ini. Halo, jelas nggak Bu? Dicoba Halo, Pak, coba barangkali ya. Gimana Pak? halo, jelas Bu? Iya, iya Pak. Iya. Ya, jadi pertanyaannya gimana Pak? Kalau berangkat di bulan Syawal eh, untuk bikin Iqamah masih bisa nggak? Aduh. Mohon maaf Pak, masih kurang jelas. Bapak menanyakan apa setelah bulan Syawal masih bisa nggak gitu ya? Betul Pak. Iqamah di berangkatnya di bulan Syawal. Hajinya kan di bulan Dzulqa'dah. Berangkat bikin Iqamahnya di bulan Syawal. Apakah bisa? Oh, berangkat iqomahnya di bulan Syawal. Oh, gitu. Tidak bisa Bapak. Ini nanti Baik, dijawab sama Pak Arif ya. Monggo Pak Arif. Berangkat baik. iqomah bisa nggak di bulan Kalau Syawal? untuk igoma, Pak, untuk igoma itu kalau Syawal sangat risiko karena nggak mungkin kita Syawal itu berangkat untuk igoma, Pak. Karena yang pertama adalah eh, nusuk, ya, nusuk reservasi nusuk itu open di Syawal. Jadi nggak mungkin kita lakukan di Syawal, Pak. Karena kalau Bapak berangkat di Syawal untuk ngurus igoma, saya bisa pastikan Bapak nggak bakalan dapat kuota haji atau apa namanya risiko kegagalan untuk membeli masyair di nusuk. Kalau masyair tidak bisa dibeli, Pak, berarti otomatis hajinya gagal. Gitu, Pak. Nggak mungkin kita lakukan di di Syawal. Karena Syawal itu reservasi nusuknya, Pak. Baik, ya. Itu ini ada akhir. Hari akhir di bulan apa? Hari akhir untuk pemberangkatan bikin Iqamah. Oke, kalau Egoma, insya Allah kita ada di besok start ya. Insya Allah kami akan berangkat sebanyak 200 jamaah di tanggal 3 Januari, Pak. Kita sudah book seat ya menggunakan Garuda. Insya Allah tanggal 3 Januari kita sudah start kloter pertama untuk Egoma. Sebanyak 200 jamaah insya Allah. Dan nanti untuk kloter kedua nanti akan menyusul menunggu informasi selanjutnya. Yang jelas nggak sampai dengan Syawal kita berangkat, nggak sampai karena sangat risiko kalau di bulan Syawal, Pak. Kenapa nggak bisa ya? Kalau bulan Ramadan, kalau bulan Syawal, kalau bulan Ramadan masih ada waktu untuk bikin Iqamah. Maaf Pak, kurang jelas Bapak. Mungkin Untuk bulan mic-nya nggak Ramadan perlu misalnya. Ya. di ini, Pak, nggak perlu di apa namanya di speaker.
untuk bulan Ramadan, Atau Pak. Bapak pakai. Ya, untuk bulan Kalau Ramadan itu. Ramadan ada kemungkinan, Pak. Kalau Ramadan ada kemungkinan masih bisa, cuman kami nggak berani ambil risiko, Pak. Kalau untuk Ramadan, maksimal di Sya'ban, Pak. Kan, ya. Sahabat Baik, berarti Februari ya, betul Pak Arif ya? Februari Maksudnya pertengahan memang akhir, ya, sebelum pertengahan Ramadan Sya'ban ya. insya Allah. Itu akhir kita bisa berangkat. Jangan sampai masuk ke Ramadan. Oke, berarti awal Februari masih bisa Pak Arif? Insya Allah bisa. Jadi gini Bu, nanti kita kolektif, nggak mungkin kita berangkatkan satu, 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 nggak mungkin. Karena proses Betul, kami yang di sana kan harus kolektif juga gitu kan. betul. Berarti ini maksimal maksimal berarti mungkin secara kolektif ya itu awal Februari sudah yang terakhir ya Pak, karena kan Insya itu Allah. betul-betul sebelum Ramadan itu ya. Insya Allah, insya Allah. Yang paling penting adalah dokumen itu masuk sebelum tanggal 10 ya maksimal dokumen wajib masuk. Biar wakalah dari Saudi itu bisa turun cepat di ke Indonesia gitu. Kalau wakalahnya nanti terlambat, ya ambilnya pun juga terlambat gitu. Ya kita membutuhkan wakalah dulu dari Saudi. Ini ada yang bertanya lagi Pak Arif. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, semua aplikasi kita kita isi sendiri tanpa bantuan travel atau bagaimana Pak Arif? Mohon Oh dijawab Pak iya. Arif. Jadi gini Bapak, Ibu, yang pertama ya, yang pertama ketika Bapak Ibu itu ke Saudi, ya ke Saudi. Jadi gini, kalau bahasa marketingnya itu banyak menawarkan free umroh, ya itu memang benar free umroh. Tapi mohon maaf sekali, niatkan niatkan Bapak Ibu ke sana itu bukan untuk umroh, ya, tapi untuk absir igomah. Ini loh, ini yang sedikit mindsetnya diganti. Jadi kalau bahasa marketingnya oke lah, free umroh gitu kan. Tapi yang benar adalah Bapak Ibu ke Saudi itu untuk ngurus absir igomah. Ini yang benar. Karena apa? Ya nih, karena apa? Yang pertama dikarenakan Bapak Ibu ke sana itu pertama menggunakan visa amil, bukan visa umroh. Ini loh. Tapi ketika Bapak Ibu sudah sampai ke sana, ya kan, sayang kalau nggak digunakan untuk umroh gitu loh. Jadi niat yang utama, yang pertama menurut saya adalah niatkan untuk ngurus igoma melalui afsirnya. Ini yang paling paling pertama. Yang kedua baru sampai Saudi, baru untuk bisa berumroh. Nah, terus kemudian aplikasinya nanti Bapak Ibu bisa install di handphonenya masing-masing dan kami akan bantu. Karena apa? Kami akan bantu untuk ada tour leader, ya, ada tour leader pada saat Bapak Ibu ke Saudi pertama kalinya untuk ngurus igoma, kami ada tour leader yang akan membimbing Bapak Ibu mulai dari pembelian kartu sampai dengan ke arah aplikasi Tawakalna, kami akan bantu semuanya sampai selesai. Bapak Ibu, Bapak Ibu wajib iqomah selesai di Saudi, nggak boleh di luar. Jadi kami pastikan Bapak Ibu pulang itu sudah ada aplikasi dan sudah mempunyai iqomah masing-masing. Dan kami tidak bakalan mengeluarkan Bapak Ibu keluar Saudi kalau tidak mempunyai iqomah. Itu adalah tugas kami sampai iqomah itu selesai. Dan kami akan bantu semuanya di aplikasi mulai dari pembelian kartu sampai dengan akhir. Begitu, Ibu. Oke, baik. Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi ya, bahwa ini yang berangkat tanggal 3 Januari itu Pak, kapan bisa diinfokan ya nama-namanya gitu. Karena ini kami harus mengurus izin di kantor minimum 1 minggu sebelum berangkat Pak Arif. Kemudian yang nomor 2 Pak, sekalian ya Pak ya, ini berarti wajib punya handphone ya Pak ya? Wah, pasti wajib banget ini. Handphonenya juga apa namanya mungkin diinfokan Pak Arif, handphonenya yang bisa apa namanya tuh untuk download 7 itu ya. Jadi kapasitasnya juga perlu diperhatikan
barangkali Pak Arief bisa memberikan petunjuk kapasitasnya minimum berapa. Kemudian mohon informasinya bila bertemu salah satu jamaah sepuh. Nah, jadi yang pertama tentang penginformasian nama-nama yang akan berangkat tanggal 3 Januari karena diperlukan izin Pak dari kantor masing-masing. Kemudian tentang handphone Pak, ini berarti harus punya handphone yang apa siap download itu ya, dan barangkali bisa disarankan sekalian Pak Arief itu apa namanya tuh kapasitasnya ya. Nah, yang ketiga ini bagaimana mohon informasinya bila agent bertemu dengan jamaah yang sepuh, berarti lebih dari 58 mungkin maksudnya Pak. Monggo Pak Arief. Baik, insya Allah akan kami umumkan di tanggal 20-an, Bu Dwi, untuk data-data. Saat ini kami masih merapikan karena ada beberapa jamaah-jamaah yang mendaftarnya di last minute ya, di last minute. Insya Allah nanti pun kita tidak menutup kemungkinan kami akan berangkatkan bareng di tanggal 3. Insya Allah tanggal 3 sudah kita book informasi yang dari kantor pusat. Itu sudah kita book sebanyak 200 seat menggunakan Garuda. Untuk nama-namanya nanti kami akan umumkan di grup ya Bu. Nanti kita akan umumkan di grup, insya Allah di tanggal 20-an. Setelah kami rapikan jamaah-jamaah yang last minute gitu kan. Kadang masih ada beberapa jamaah-jamaah yang terkendala dari sisi pekerjaan, yang seharusnya dia bisa tanggal 3 akhirnya nggak bisa gitu kan, akhirnya maunya di pertengahan Januari, ada seperti itu, atau di awal Februari ada seperti itu. Artinya kami akan minta waktu untuk kami biar rapikan terlebih dahulu, insya Allah di tanggal 20 sampai tanggal 25, insya Allah nanti kita akan riliskan siapa-siapa nama jamaah yang akan diberangkatkan di tanggal 3. Kemudian Tentang untuk handphone HP Pak. ya, untuk Iya. HP, kalau untuk HP minimal ya, kalau sekarang kan minimal RAM-nya 6 lah ya, minimal RAM 6, terus kemudian kapasitas 256 atau 128 sudah cukup, paling tidak RAM-nya 6 lah gitu, biar nggak terlalu lemot-lemot gitu kan. Kadang RAM-nya gede tapi banyak gamenya karena punya anak kecil kan gitu kan. Ya, Bapak Ibu yang bisa mengukur ya, bisa mengukur kapasitas HP-nya yang sekiranya nggak lemot-lemot banget gitu kan. Jadi kenapa kalau cepat gitu kan, kami nanti bisa bantu dengan cepat juga gitu kan. Ada beberapa case kayak kemarin HP-nya naudzubillah min dzalik, lemot banget gitu kan, lemot banget, bahkan internet pun juga gak bisa gitu. Ada kemarin saya bantu, akhirnya harus pakai tethering segala macem, nah gitu kan, yang mana akhirnya agak apa ya istilahnya, agak eh, ter- terganggu terganggu untuk jamaah yang lain gitu kan. Itu bisa ngurus sampai 3 jam, 3 jam 4 jam karena HP-nya lemot kan gitu kan. Untuk scan wajah pun juga sulit gitu kan. Saya sarankan paling tidak HP-nya yang bukan baru ya, bukan, tapi minimal RAM-nya 6 biar kami akan bantu untuk aplikasinya pun dengan cara yang cepat dan mudah juga. Itu Bu Nunis. Oke, siap Bapak. Berarti ini dipersiapkan handphonenya memang sudah dibersihkan dulu Pak sebelum berangkat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Sehingga mungkin nanti ketika sudah di Saudi untuk membuat igoma itu tidak baru diberes-beresin gitu. Jadi dari Indonesia mula udah dirapikan ya Pak Arif ya. Sudah disediakan Betul. foto-foto dikurangin, video-video dihapus gitu ya. Sehingga pada saat nanti umroh iqomah dan harus mendownload 7 aplikasi itu berat sebenarnya. Dan itu 7 aplikasi nyala semua dan itu saling terkonek semua gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak menyiapkan handphonenya dengan baik, ya itu menghambat semuanya, menghambat diri sendiri sih sebenarnya ya. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu dipersiapkan, udah sayang-sayang gitu kan, umroh igomah di sana, nanti teman-teman seperjalanannya lancar semua, nanti kita panik lagi kan, karena kita yang ini belum, yang itu belum gitu kan. Nah, oleh karena itu mau dipersiapkan handphonenya karena handphone untuk apa namanya 7 platform ini adalah kritikal ya, sifatnya kritikal, apa ya, penting banget gitu istilahnya ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Arif. Ya Bu, silakan. Ya,
Pertanyaan terakhir itu eh, bagaimana kalau bertemu dengan jamaah yang lebih dari 58 tahun atau sepuh? Itu yang pertama. Ya, Yang baik. lagi pada satu lagi itu, nah bagus sih banget ini pertanyaannya. Beli kartu Arab Saudi di luar pembiayaan dari travel ya. Monggo Pak. Baik, kalau untuk yang sepuh ya, ngapunten banget, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kami sarankan itu bersama dengan pendamping, ya, bersama dengan pendamping. Karena jangan sampai begini, jangan sampai begini. Ini kan grup ya, grup bukan bukan mandiri satu-satu gitu kan. Jangan sampai begini, tour leader ataupun mutawif itu disibukkan ngurusin satu atau dua jamaah. Ya, ini sebenarnya dilema sebenarnya buat kami ketika jamaah sepuh ini tidak ada pendamping. Dilemanya bagaimana? Nanti kami yang akan kena komplain juga ya dari jamaah-jamaah yang harus kami perhatikan juga kan gitu kan. Contoh begini, eh, ada 40 atau 50 satu grup ya, ada 50 jamaah itu kami kan terbagi tuh dari 50 itu satu tour leader dan satu mutawif gitu kan. Ini rules dari kami, standarnya dari kami. Jadi ada dua kru dalam satu keberangkatan atau dalam satu grup. Jangan sampai eh, jamaah yang sepuh ini tidak ada pendamping, akhirnya dua kru kami itu terrepotkan, yang mana nanti 46 jamaah itu nggak terlayani secara maksimal. Maka dari itu kami sarankan, bukan wajibkan ya, tapi kami sarankan itu sebaiknya ada pendamping kalau untuk yang sepuh gitu kan. Dan kami pun juga wajibkan terkait untuk MCU ya, medical check up ini untuk diabetes terutama sama untuk jantung ini memang benar-benar fit, tidak punya kendala di keluhan-keluhan jantung dan diabetes. Karena ada pengalaman kami kemarin, itu kan di tahun 2024 Bapak Ibu terutama itu luka gitu kan, luka. Nah, waktu itu alhamdulillah kami ada dokter tanya kepada jamaah, "Ibu, itu lukanya Ibu punya penyakit diabetes enggak?" Dokter langsung tunjuk ke sana tuh. "Oh iya, saya punya." Itu lukanya sembuhnya lama sekali, lama. Dan lukanya itu ada di kaki gitu loh, di mana itu di telapak. Akhirnya terhambat kan gitu kan. Terhambatnya pada saat beliau ini jalan antara Mina ke Jamarot, ini kan jalannya sekilo aja udah kerasa, terus kemudian nanti Toas juga kerasa. Kan jadi terhambat. Nah, jangan sampai ketentuan-ketentuan dari kami itu tidak di open kan gitu kan, artinya jangan sampai disembunyikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya eh, mohon maaf banget mempunyai keluhan tadi yang seperti saya sebutkan tadi, itu baiknya Ibu open dulu gitu kan, apakah kami nanti bisa menerima atau tidak. Jangan sampai eh, jamaah yang lain itu tidak kami perhatikan. Kami maunya sih semuanya terperhatikan gitu kan, terlayani dengan baik kan gitu kan. Karena ini adalah sebagai sarana mutu dari kami juga kan gitu. Biar jamaah semuanya itu lebih khusyuk pada saat melakukan ritual hajinya. Itu Ibu untuk jamaah sepuh tadi ya. Oke, Saran ya, siap. bukan sebuah kewajiban tapi saya sarankan begitu. Ya, Untuk siap. kartu, Kartu, insya Allah ya Pak. kami akan belikan, ya kami akan belikan dengan anggaran 35 rial. Insya Allah Oke. nanti kita belikan yang menggunakan yang mobili dengan anggaran 35 rial. Oke, berarti dibelikan ya Pak ya. Di sampai Ya, sana itu nanti semuanya dipandu untuk sama-sama membeli karena jamaah harus fingerprint kan Pak ya. jadi gini, kalau belinya nanti apa namanya manual, cuma nanti kita akan bisa rembeskan gitu Bu. Artinya karena kan nggak bisa kita beli Oh baik. berkelompok gitu. Ya. Berkelompok bisa, cuman fingerprintnya itu one by one satu-satu gitu. Oh baik Pak. Berarti ini nanti akan dirimbes ke jamaah gitu Pak ya. Ya, sebesar 35 rial. Oh, 35 real. Jadi sebetulnya ini kartu mobilinya akan belinya pribadi-pribadi masing-masing jamaah Bapak Ibu. Hanya saja nanti mungkin di awal itu akan ditalangi gitu ya istilahnya. Kemudian nanti kalau Ya, udah ada kartunya, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk membayar di tempat gitu ya. Gitu.
betul. Jangan khawatir nanti Sudah kita bisa, rent. iya, live-in mandiri nyala di Saudi Bapak Ibu, tenang. Nanti bisa bisa transfernya pakai Kan rupiah lagi cek. gitu. Pastikan kartunya itu labelnya Visa dan Mastercard. Iya, Bisa digesek. oh iya, betul. Mungkin ya, oke. Ini jadi kartu sudah terjawab ya. Kemudian, ini Pak Arif tadi kan untuk usia yang lebih dari 58 nih. Kalau misalnya 60-an dimudahkan sedikit. Nah, ini batas pemudaan itu ya. Itu tuh ada maksimalnya nggak Pak Arif? Misalnya nih Kalau 70 jadi pemudaan nanti, 58 gitu kan? kalau pemudaan, kalau di usia di atas lima kalau 59 masih kita bisa toleran. Sebenarnya nggak ada masalah sih Bu, 59 masih bisa oke. 60 pun juga masih bisa oke kan gitu kan. Artinya kenapa kita buat acuan 58 kan gitu kan. Karena kadang orang itu salah persepsi. Sekarang 58 pada saat ajan itu udah 59 kan gitu kan. Sekarang 60 pada saat ajan 61 kan gitu kan. Jadi kita save-nya itu di usia 58, 59 masih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, misalkan Kalau 63, 65, iya, suggest saya silakan kalau mau di apa tadi di dibegitukan ya tadi ya untuk umurnya silakan. Cuman nanti kalau saya mau umurnya itu sampai 40 tahun, Pak. Misalnya tuh 68 gitu, apakah masih saya bisa sarankan dimudahkan? pakai pakai ini aja Bu, pakai International Hajj. Saya sarankan gitu kan. Baik, Saran aja baik. gitu. Oh, baik, Pak. Berarti ini batas batas usia yang bisa ditoleransi oleh imigrasi yang mau dimudahkan maksimal 5 atau gimana, Pak? 5 masih bisa ya, Pak ya? 5 tahun lebih tua dari 58. Kalau digunakan nanti langsung ke marketingnya Bu ya. Oh, baik, Pak. Baik. Ya, Siap, Pak. Siap. Nanti berarti ada pertanyaan kalau hal-hal umur nanti di Japri aja ya. Oke. ya Ada silakan. lagi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan barangkali. Sudah semua? Sudah clear, Pak ya? Sudah clear Bapak Ibu? Bu Ima, biasanya nanya Bu Ima. Sudah? Bu Dwi juga sudah ya, Bu? Baik. Baik Pak Arif, ini mungkin sudah apa namanya semua clear ya. Barangkali nanti bisa apa namanya bisa ditanyakan kembali melalui apa ya Japri Japri WA ya. Mungkin ada yang kelupaan atau bagaimana. Saya rasa ini untuk Zoom-nya barangkali sudah ya Pak ya, sudah paham semua ini karena sudah tidak ada yang bertanya. Bila sudah tidak ada yang bertanya, Kalau barangkali untuk Pak Arif yang kalau ada untuk haji tambahan? internasional, ya saya Hah? tambahkan lagi. Kalau untuk Ya. haji internasional sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Cuman resident permitnya itu kita menggunakan kuota dari negara minoritas Muslim. Hampir sama. Cuman igomahnya, kalau igomah itu kan hanya bahasa aja. Orang Saudi mengatakan igomah itu KTP, igomah itu resident permit, kan gitu kan. Nah, atau izin tinggal. Nah, kalau untuk haji internasional, kita nanti menggunakan resident permit dari negara, insya Allah kita akan gunakan kuota untuk Timor Leste, Hong Kong, ataupun Korea Selatan, atau Australia, insya Allah. Di antaranya itu, kita akan gunakan kuota dari negara tersebut, yang mana, nah, kuota-kuota hajinya mereka itu dari tahun ke tahun itu berlebih atau tidak terpakai, banyak yang tidak terpakainya. Maka kita akan bisa gunakan kuota itu untuk kita bisa isi menjadi kuota haji yang kita akan gunakan. Itu Bu Nunis. Oke, baik. Baik, ini berarti tambahan untuk haji internasional ya Pak ya. Ya, Kalau ada usia yang mungkin lebih muda dari 22 tahun. Oh iya, Iya nih. ada yang ditanyakan Ibu? Monggo. Oh, keberangkatannya Indonesia langsung sebentar ya. Keberangkatannya baik. itu dari Indonesia apakah langsung Pak? Baik. Kalau untuk keberangkatan kita nanti yang pertama per per grup ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu kita ada 613 jamaah, itu semuanya nggak bisa kita berangkatkan secara berbarengan.
karena nggak mungkin kita berangkatkan bareng semuanya, nggak mungkin. Kita akan berangkatkan itu eh, per grup, isinya 43, isinya 48 ataupun 50 per grup. Dan untuk pesawatnya kita tidak bisa menjanjikan penuh direct, tidak bisa menjanjikan penuh Oke. direct. Karena yang direct itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama Garuda, ya Garuda itu nggak mungkin kita pakai, nggak mungkin. Terus kemudian Saudi, ya Saudi pun ada kemungkinan kecil kita bisa gunakan, ya kita bisa gunakan kecil kemungkinan. Karena Saudi sendiri informasi yang kami terima adalah akan dipergunakan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk memberangkatkan jamaah plus ataupun reguler. Dan yang ketiga yang bisa direct itu Citylink juga nggak mungkin. Terus kemudian Lion pun juga nggak mungkin juga. Berarti ada kemungkinan besar kita akan transit. Kalau pengalaman kami kita transitnya di Malaysia, Bapak Ibu. Tapi Malaysianya connecting Malaysianya. Atau kemarin tuh Malaysia itu hanya transit 4 jam. Terus kemudian Qatar itu transit 2 jam setengah. Ada juga pakai Etihad juga itu transit sekitar 2 sampai 4 jam. Jadi kemungkinan besar kita akan transit cuma nggak lama. Gitu Bapak. Oke. Baik, berarti memang kalau hajian itu mayoritas dipakai pemerintah ya untuk ONH ya. Jadi memang apa ya kapasitas Garuda dan SW ini sepertinya memang udah majority untuk pemerintah sehingga kita apa ya namanya dalam hal haji ini mayoritas atau kemungkinan besar memang akan transit gitu ya Pak Arif ya. Tapi tetap Ya, nyaman ya Pak Arif ya, transitnya tetap nyaman ya Pak Arif. kemarin Bu, kita itu transit Malaysia ya, pergi kosong, pulang kosong. Ya. Jadi kita itu bisa tidur itu Oh, kanan kiri bisa selonjor. oh enak sekali, Ya, enak kosong Bu. sekali. Apalagi Itu setelah dari haji. ya kita berangkat itu ada berapa kemarin tuh? Ada 48 ya, 48 sama satu grup. Jadi cuma nggak sampai 100 isinya. Jadi banyak kosongnya kemarin. PP itu banyak kosongnya. Karena karena banyak sekali yang ketolak kan. Jadi yang transit-transit Malaysia yang nggak punya legal resmi ya ketolak akhirnya pulang mereka. Ya kita yang ngisi cuma nggak sampai 100 deh. Padahal pesawatnya gede itu. Jadi yang kemarin itu ya bisa selimutan selonjoran, Bu. Banyak kemarin itu. Baik, kalau begitu ada pertanyaan lagi satu. Assalamualaikum Pak, berarti wajib punya handphone ya. Kalau nggak punya handphone bisa nggak ya Pak Arif? Karena wajib ya. Kayaknya Wajib, sih Bu, wajib Pak. banget. Kalau Wajib HP pakai banget lagi. wajib ya. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan, Pak. Ini Ya, syarat fisik ya, ya. syarat fisik. Jadi kalau diwakilkan nanti ngerepotin yang lain gitu. Jadi wajib. Baik Pak. Jadi memang ini harus Suaranya wajib. double, Bu. Ya, dua handphone Pak. Maaf, satu saya Oh, mati. baik. Jadi ini itu memang wajib punya karena masing-masing handphone itu adalah masing-masing apa platform ya. Jadi satu platform, satu nusuk itu satu nama sebetulnya gitu. Satu apa nomor kartu yang tadi mau ditalangin pembeliannya itu Pak, karena semua masing-masing itu sebelum sebelum apa ya namanya kita masa apa ke Apsir dan segala macam kan akan dibagikan kartu dari Saudi Mobili ya yang tadi diceritakan oleh Pak Arif. Nah, kartu itu masing-masing orang satu di handphone masing-masing juga gitu. Nah, nantinya masing-masing jamaah itu akan mendownload 7 platform yang wajib dimiliki oleh apa haji domestik atau dakili ini, Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak bisa diwakilkan gitu ya. Makanya harus sendiri-sendiri dan kapasitasnya juga harus dijaga sendiri itu. Kalau enggak nanti orang lain udah selesai, kitanya belum, kita panik kan? Betul nggak Pak? Jadi memang wajib tidak boleh tidak apapun itu
apa ya, mau tidak mengerti nggak apa-apa, karena di sana itu kan sudah ada apa namanya, pembinanya ya, sudah ada apa, TL ya. Pastinya akan membantu, walaupun nggak ngerti mungkin yang, apa namanya, yang berangkat adalah, eee, orang tua barangkali ya, apa, dari jamaah, nggak apa-apa, dibawakan aja handphonenya gitu. Roamingnya dihidupkan gitu kan ya, nanti toh di sana kan kita akan bagikan kartu Mobili. Seperti itu ya Pak Arif ya, kurang lebih ya. Baik, Bapak Ya, Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang masih bingung nanti ngapain aja di umroh Igoma atau yang lain? izin nanti saya hubungi siapa ya? Nanti bisa langsung menghubungin ini Pak Zainal, bisa menghubungi marketingnya. Ya, betul betul. Apa ya namanya Pak ini kalau yang tadi apa tentang usia Pak, berarti ini kalau di bawah 22 itu pastinya juga akan dituakan nggak mau orang ya Pak ya. Jadi lebih baik masuk ke visa haji internasional gitu ya Pak Arif ya. Ya, masuk ke kuota sebelah Bu, kuota internasional. Oke, kalau misalnya terlalu sepuh juga, tidak mungkin juga dimudahkan terlalu terlalu apa ya, terlalu jauh dari 58 maksudnya Pak. Berarti Bapak Ibu harus masuk ke visa internasional juga. Ya, Oke, jadi kan tadi yang jawabannya bagaimana kalau ketemu dengan yang sepuh. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Dia masuk ke Dakili Bisa atau ke visa internasional. Begitu. ya. Masih adakah pembiayaan yang lain di luar? Insya Allah tidak ada lagi Pak, kecuali kecuali biaya domestik Pak. Biaya domestik itu eh, misalkan Bapak dari Bengkulu misal ya, misal Bengkulu Jakarta untuk untuk biometrik itu sendiri PP ya Pak. Terus kemudian nanti pada saat Bapak mau Igoma Bengkulu Jakarta. Jadi kalau Bapak dari kota selain Jakarta maka akan ada 3 kali ke Jakarta. Yang pertama pada saat kepengurusan biometrik. Yang kedua pada saat Bapak itu mau igoma, berarti kan ke Jakarta dulu. Dan yang ketiga pada saat mau hajian. Jadi 3 kali Pak, itu biayanya tersendiri di luar biaya yang tetapkan atau yang ditawarkan oleh marketingnya. Itu Pak, Nah, Harni. ya, sebaliknya kalau visa haji internasional, Pak Arif, sebaliknya kan? Baik, kalau untuk yang haji internasional itu jadi gini, internasional haji itu layaknya haji reguler, layaknya haji plus. Jadi Bapak Ibu itu nggak perlu bolak-balik, nggak perlu bolak-balik kayak biometrik, kemudian apalagi itu Igoma, itu nggak perlu. Ibu, Bapak langsung berangkat ke Jakarta pada saat musim haji dan ini menggunakan visa haji untuk yang internasional haji, ya. Jadi visanya adalah visa haji kuota dari negara minoritas Muslim. Jadi kalau di apa ditanyain sama imigrasi ya visanya haji gitu loh. Visanya haji dan sudah ada nusuknya. Jadi Bapak Ibu visa haji ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di bulan Syawal khusus yang Bapak Ibu gunakan untuk haji internasional maka visa hajinya akan MOFA di bulan Syawal insya Allah setelah pembelian paket nusuk itu kholas atau selesai. Begitu. Oh, berarti Ramadan itu udah MOFA ya, Pak Arif ya? Kalau yang visa haji Ramadan Belum. MOFA? Oh, Belum. belum. Mofanya visa Sawal MOFA-nya ya. hajinya itu Syawal. Iya, Syawal. Oh, baik. Kemudian tercetak eh, itu kan baru MOFA ya, tercetak visa hajinya Sawal juga. Ya itu di Syawal itu, di Syawal itu, di Syawal itu Mofanya visa hajinya dia di Syawal. Jadi sebelum itu Oh, baik. verifikasi. Jadi gini prosesnya itu mohon izin ya, saya buka dulu ini. Saya awali untuk yang Haji internasional. Terlihatkah, Bapak Ibu? Cepet aja ya.
Ini sebentar, sebentar, sebentar. Ini, tuh, lagi. Nah, ini. Jadi, haji internasional itu prosesnya begini. Ini syaratnya ya, syaratnya paspor, foto, meningitis tetap wajib, bukti keluarga jika pergi dengan suami istri, dokumen keuangan pun juga syaratnya sama, hampir sama dengan yang di biometrik VFS. Kemudian kuotanya untuk siapa? Ya untuk yang tentunya yang umurnya 13 tahun sampai dengan unlimited sebenarnya. Cuman ya kalau yang sepuh-sepuh yang tua itu wajib menggunakan, kami wajibkan untuk bisa ada pengawalnya atau pendampingnya yang lebih mudah tentunya. Terus kapan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya insya Allah di bulan pertengahan Dzulhijjah, Dzulqa'dah gitu kan. Awal awal Dzulhijjah sekitar 18 Mei ya, kita bisa berangkat dan fasilitas masyairnya ini prosesnya fasilitas masyair ini kita beli insya Allah itu setelah nanti setelah tanggal 7 Januari kita sudah mulai pembelian ini ya masyair fasilitas nusuk, tapi sebelum itu kita wajib untuk mengurus dokumen resident permit yang dari negara yang akan kami gunakan. Nah, kemudian fasilitasnya insya Allah kita menggunakan fasilitas yang premium shifting. Artinya Bapak Ibu itu nanti ada perpindahan ya, perpindahan shifting. Jadi ada dua paket Bapak Ibu, ada yang shifting dan ada yang non shifting. Kalau yang non shifting Bapak Ibu itu tidak berpindah ke Mina, melainkan ada di Nirmina. Ada di Nirmina, tepatnya di mana? Di daerah Azizia atau di Sidki gitu kan. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan stay di situ pada saat hari Tarwiyah ada di situ, tidak berpindah ke Mina. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan dari fasilitas kami, insya Allah kami gunakan fasilitas premium yang shifting. Artinya pada saat tanggal 7 atau tanggal 8 Bapak Ibu itu masuk ke tenda Mina, ke tenda Mina. Nah, ini menandakan bahwasanya sunnahnya tarwiyah itu Bapak Ibu bisa dapatkan kan gitu kan. Nah, kemudian fasilitas hotelnya pun insya Allah kita gunakan di bintang 4. Untuk hotel kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Ya, hotel tidak seperti umroh gitu kan. Alias hotel ini dalam satu paket yang disediakan oleh provider yang ada di dalam nusuk. Jadi untuk kuota internasional Haji kita tidak bisa memilih paket eh, yang semau kita kan gitu kan. Paketnya harus sesuai dengan yang ada disediakan di provider di nusuk. Kemudian prosesnya nanti Bapak Ibu pada saat pendaftaran dapat OTP segala macamnya kan gitu kan sampai dengan upload dokumen sampai dengan aplikasi terverifikasi. Pada saat nanti aplikasi terverifikasi sudah berwarna hijau semua, maka saat itulah Bapak Ibu nanti wajib bisa melunasi seluruh tagihan yang kami kirimkan gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk membeli package-nya. Nah, setelah package itu terbeli, maka Bapak Ibu nanti akan kami wajibkan juga, kami akan mengisi saldo walletnya di Nusuk, gitu kan. Nah, insya Allah semua terverifikasi, mulai dari dokumen terverifikasi, pembayaran terverifikasi, maka saat itulah nanti Bapak Ibu akan tercetakkan visa hajinya insya Allah di bulan Syawal. Begitu untuk Baik, kuota haji nggak terlalu banyak sih kalau untuk Haji internasional karena hampir sama seperti Haji Plus. oke. Baik, berarti untuk yang usia-usia tidak masuk dakili bisa diarahkan ke haji internasional karena memang jauh lebih simpel, jauh lebih apa ya, mungkin dari sisi biaya ya, itu mungkin kalau yang tinggal di luar Jakarta atau luar pulau akan jauh lebih hemat barangkali ya Pak Arif ya, karena memang mereka tidak bolak-balik untuk biometri dan umroh, betul ya? Lebih Betul. dari itu Cuman karena perlu saya sampaikan Bu Denis, untuk ya. internasional Haji ini faktor 100%-nya berangkat kami nggak bisa menjamin 100% ya. Oh, Karena ada resiko. ya Baik Pak. ada risiko di mana dokumen itu tidak bisa terverifikasi.
artinya atau tertolak. Kalau dahili, kalau dahili sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 kami masih bisa interferensi ke dalam, masih bisa. Artinya kedekatan kami dengan sirkahnya itu sangat dekat gitu kan. Yang mana tahun kemarin kuota dari Nusuk aja habis kita kita masih bisa beli gitu loh. Artinya interferensi ke dalam itu kami masih bisa masih ada power ke sana gitu kan. Tapi Oh, kalau baik. khusus yang international Hajj ini kalau nantinya Nusuk itu menolak ya menolak maka Ya. akan kami berangkatkan di tahun depan. Oh, baik, Begitu. Pak. Ya, berarti ini memang simple, tetapi ada resiko yang apa ya, boleh dibilang tidak bisa diinfluence oleh penyelenggara ya Pak ya, karena memang itu hal yang di luar kuasa betul-betul sistem nusuk ya Pak ya, yang kita tidak pernah bisa prediksi secara 100% ya Pak Arif ya. Ya, betul. Kalau yang dahili kita masih ada orang dalam di sana kan gitu kan. Artinya up to date-nya itu kita TikToknya cepat kan gitu kan. Tapi kalau yang international Hajj ini misalkan kita menggunakan kuota dari Korea Selatan atau Taiwan kan gitu kan. Dijamin nggak 100% ya kita nggak bisa jawab 100% gitu kan. Tapi kita tetap akan bantu semaksimal Ya. mungkin. Kalau misalkan itu sampai dengan maksimal masih belum bisa verifikasi dokumen, maka kami akan berangkatkan di tahun depan. Karena Siap. yang pertama sudah ada biaya yang sudah dikeluarkan kan gitu kan untuk ngurus dokumennya itu kan sudah cost juga kan gitu kan. Nah ini kami akan berangkatkan di tahun depannya. Gitu Bu. Siap, Pak. Barangkali tahun depannya bisa dimulai lebih awal lagi ya. Karena kan kadang-kadang Ya, ini jamaah juga apa ya, itu kan kita udah training, udah edukasi ya. Tetapi ya kembali lagi masalah jamaah itu kan masalah juga apa ya, timing ya yang kadang-kadang nggak tepat gitu. Baik. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu bahwa dakili memang bisa dipastikan 100% dan termaintain dengan baik karena memang bisa diupayakan selain dengan sistem yang live itu juga ada backdoornya istilahnya gitu ya. Bahasanya bisa dimanualkan ya. Pertolongan manual itu masih bisa dilakukan lah di dakili. Tetapi kalau yang visa haji internasional maka itu ada hal-hal yang uninfluence ya. Uninfluence itu di luar prediksi atau kadang-kadang memang secara sistem itu kan kita apa ya? Ini karena 100% sistem lah istilahnya gitu. Jadi tidak ada yang bisa dimanualkan. Nah, mungkin ada 10% yang memang kita nggak bisa influence, kita nggak bisa kuasai lah. Nah, jadi apabila in case 10% itu terjadi, maka akan diberangkatkan di tahun depan. Begitu ya Pak Arif ya? ya dan untuk pelunasan nanti menunggu instruksi dari kami. Artinya jamaah nggak perlu 100% lunas kan gitu kan. Ya, ya Artinya ini untuk contoh kalau visa haji ya. dahili Ya. ya kalau dahili itu sebenarnya cukup 100 nanti igoma setelah igoma wajib untuk melunasi maksimal 7 hari. Oke, baik. Tapi Ada kalau yang ingin yang ditanyakan? internasional haji itu nanti pelunasan setelah dokumen terverifikasi. Setelah itu ya, setelah Oke. dokumen terverifikasi. Terverifikasi. Jadi sebetulnya jamaah itu pada saat apa ya mengetahui beliau ini tidak apa ya lolos atau tidak gitu ya di visa hajinya, sebetulnya sudah apa 50% ya Pak Arif ya. Sebelum 50% pun sudah kelihatan ya, sudah tahu sebetulnya. Jadi tidak loss semuanya disetorkan baru tahu itu gagal sepertinya gitu ya Pak Arif ya. Karena begitu Betul DP ya, itu sudah kelihatan kan ya verifikasi verify atau tidak gitu. betul. Ya kayak ini Bu, kayak Haji Plus sama istitoahnya pelunasan kan ada waktunya kan gitu kan. Nggak harus Oh, lunas oke. dulu kan gitu. Betul, betul. Ya, seperti halnya ONH ya Pak ya. ONH semua ONH kan Betul. jauh hari sudah. Oh kalau ONH makin rapi lagi Pak Arif. Itu mungkin jauh beberapa bulan jauh sebelum itu udah ada jendela pembayaran kan. Biasanya ada jendela pembayaran yang betul-betul harus dipatuhi. Betul. Betul. Lebih lebih strict lah, lebih strict kalau ONH itu. Ibu, Betul. ibu ya, Iya, ibu, mangga Pak.
ada yang ya, monggo Pak. Ya, itu kalau misalnya yang misalnya sudah yang sudah kemarin itu sudah misalnya untuk pengambilan musuh kita akan kita ambil lagi. Bukti pengambilan wukuf, Pak. Iya, kalau sudah punya igoma, di bulan kemarin sudah bikin igoma, di bulan untuk pengambilan musuh harus datang lagi ke Saudi. Suaranya kurang jelas, Bapak. Iya, Mohon maaf. Pak. Apa atau ditulis aja Bapak barangkali. Oke. Barangkali ditulis Bapak. Oh. Jadi Pak Arif tahun Eh, 2026 Pak Arif menemani yang mana nih? Haji Dakili atau internasional ini, Pak? Eh, Kalau saya secara 2026 belum bisa menjanjikan ya, Bu, tergantung dari tugas dari kantor ya. Kalau kantor menugaskan saya berangkat di 2026, baik itu internasional ataupun domestik, ya saya siap aja gitu. Tergantung dari kantor, Bu. Oh, baik, Pak. Ya, Tapi harapannya kalaupun sih. kalaupun tidak ada saya, nanti ada tim yang akan membersamai Bapak Ibu juga. Sama aja kok, Oh, sama. gitu ya, Pak ya. Karena mungkin Ya, kan familiarnya dengan Bapak gitu kan. Jadi mungkin apa ya, lebih seraknya sama kalau Pak Arif membersamai seperti itu. sama aja kok, Bu. Teman-teman yang lain pun juga mempunyai kapasitas yang sama. Oh, baik, Pak. Kita ini Mbak Dwi mendoakan mudah-mudahan Pak Arif bisa menemani Haji Dakili ya, Pak ya. Amin, amin. Terima Amin. kasih, Bu Kita Dwi. doakan ya, Mbak Dwi ya. Baik, Pak Pak Zainal ini barangkali bisa ditulis aja Bapak ya karena memang suaranya itu menggaung jadi tidak terdengar dengan baik, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu karena memang sudah menjelang malam, barangkali ada yang ingin tanyakan lagi beberapa beberapa peserta juga sudah out ya, sudah keluar ini karena mungkin sudah Ini malam. Pak Zainal tanya nih, Bu. Untuk pengambilan iqomah harus kembali lagi ke Saudi. Loh, maksudnya gimana? Jadi gini, Pak. Untuk iqomah, jadi gini, prosesnya adalah ketika Bapak itu sudah biometrik, pertama kan biometrik. Setelah biometrik, Bapak Ibu nanti kan sudah mempunyai visa amil. Nah, visa amil ini untuk berangkat ke Saudi, untuk ngurus igomah, gitu kan, untuk ngurus igomah. Nah, saat itulah igomahnya sudah jadi. Setelah igomah jadi, itu Bapak Ibu balik lagi ke Indo, gitu. Nah, nanti keberangkatan ke Saudi lagi itu pada saat hajian, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah pulang, itu sudah mempunyai igomah, Pak. Gitu, Pak Zainal. Oke. Pak, ini maaf saya terlambat. Jadi ada yang peserta terlambat nih Pak Arif, mohon maaf ya. Jadi tolong jelaskan ulang mengenai kuota kuota haji dakili, Pak. Nanti kita akan kirimkan ini ya, link apa rekamannya lewat YouTube. Kalau dijelaskan mulai dari awal, 1 jam lagi. Iya, Nanti karena sudah kami akan kirimkan Pak Hasniar, iya, betul. Bu Nanti di Hasniar. Maaf. iya, begitu Bu ya. Nanti dikirimkan ini rekamannya ya Pak Arif ya. Rekaman yang ini kan? Ya, nanti Iya, akan oke. kami upload insya Allah besok ya Bu, kita akan uploadkan untuk linknya. Iya, oke. Ya, siap. Jadi, oke. Baik, barangkali kita cukupkan ya Pak Arif ya. Bapak Ibu semuanya. Baik, silakan. Baik. Silakan Bapak ditutup Bapak. Mohon doanya. Pak Arif. Ya Bu, sebentar. Oh iya, baik Pak Arif. Ini kok masih ada satu. Ada lagi? Oh, sudah. Sudah yang tadi Pak. Oh, udah ya. Sudah yang tadi. Baik. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya di majelis Zoom dengan tema kuota haji dahili dan internasional. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima Jazakallah kasih. khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa lancar nanti untuk bertemu dengan jamaah dan jamaah pun sudah semakin paham. Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih semuanya. pembahasan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.